Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, Horas. Selamat berjumpa kembali bersama saya Jasitong Channel. Apa kabar saudara-saudara? Kiranya Anda dan saya selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, dan selalu diberi umur yang panjang oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita semua, anak bangsa ini siapapun, tidak terpapar virus corona yang sudah pandemi di seluruh dunia, termasuk di tempat kita masing-masing. Marilah kita tempuh senantiasa hidup itu dengan penuh senyum dan penuh tertawa, karena Jasitong Channel saya bangun adalah dengan tujuan mari kita tempuh hidup itu dengan penuh senyum dan penuh tertawa. Saudara-saudara, di pagi hari ini saya kembali melewati jalan saya, lokasi saya tempat olahraga biasanya ini. Setelah virus corona melanda negeri kita beberapa minggu terakhir, saya sengaja tidak lewat ke sini. Maka pada pagi hari ini saya sengaja kembali mengambil rute perjalanan olahraga saya di sebuah sungai kecil di lembah Gunung Merapi atau di lereng Gunung Merapi. Inilah dia sungai kecil itu yang mengalir deras karena tadi malam nampaknya ini banjir. Di atas sana kebun-kebun, ada rumah-rumah penduduk, ada juga lapangan-lapangan kecil untuk olahraga, untuk jogging. Jadi saya sering melakukan olahraga atau sekedar jalan-jalan pagi di daerah ini. Jadi saudara-saudara, setelah saya mengamati dari segala paparan para ahli atau siapapun yang berpendapat tentang virus corona ini, bagaimana kita mencegah agar diri kita tidak terpapar virus corona ini, ternyata yang penting adalah hidup sehat, hidup bersih, berpikiran positif, dan tidak saling menyalahkan di antara sesama anak bangsa soal corona ini. Marilah kita bahu-membahu, tolong-menolong, bersatu padu, berperang melawan corona ini. Ada satu hal yang menjadi kearifan lokal oleh bangsa kita, yaitu gotong royong. Nah, gotong royong ini saudara-saudara, sampai hari ini pun masih selalu dilaksanakan di kampung-kampung, baik di kota ataupun di desa-desa, di mana saja gotong royong ini masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara yang budiman, di video saya terdahulu telah saya singgung, jika kita disuruh di rumah atau social distancing atau tidak banyak keluar rumah, persoalan yang mendasar nampaknya adalah soal biaya hidup. Kalau dari segi pembayaran listrik, kelihatannya yang 450 sampai dengan 900 itu ada keringanan, termasuk angsuran di bank, leasing, dan berbagai macam kredit lain nampaknya juga sudah ada keringanan. Tapi saudara-saudara, yang menjadi persoalan adalah bagaimana biaya hidup sehari-hari bagi mereka-mereka yang terputus kerja atau usaha karena disuruh di rumah. Contoh, tukang parkir, tukang beca, ojol, kuli-kuli bangunan, buru-buru pabrik, warung-warung kecil pinggir jalan, dan lain-lain. Ini kan otomatis mereka ini terhenti penghasilan atau tidak ada lagi penghasilannya. Jadi ada istilah pengangguran semut atau pengangguran tersembunyi. Maksudnya pengangguran tersembunyi ini dia seolah-olah kelihatan bekerja padahal tidak. Jadi ini agak mirip ini. Orang kaya, orang miskin mendadak karena corona ini, karena disuruh di rumah, tidak bisa bergerak. Dia memang secara ekonomi tidak miskin, karena barangkali dia masih punya rumah sederhana,
ada kendaraan yang layak dan lain-lain. Jadi dia tidak kategori miskin dan tidak terdata sebagai peserta BLT atau bantuan sosial lain. Tapi di saat-saat sekarang dia menjadi sama dengan orang miskin tersebut karena dia tidak punya uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Nah, ini bagaimana ini? Maaf, bapak dan ibu-ibu pemangku jabatan yang kompeten membidang ini. Bagaimana nasib orang-orang yang sebenarnya dia bukan miskin secara materi, tetapi miskin mendadak karena pengaruh corona. Miskin dalam arti tidak punya uang, tidak punya dana untuk membeli beras, membeli sembako, membeli kebutuhan anaknya, susu dan lain-lain. Dia tidak punya. Mengapa tidak punya? Karena berhenti bekerja, berhenti usaha, tutup. Nah, gitu loh bapak-bapak. Paham nggak yang saya maksud? Jadi kalau peserta BLT yang tiap bulan itu, yang jumlahnya berapa belas juta kakak itu kan sudah terdaftar. Nggak masalah mereka. Tapi buat yang miskin-miskin baru ini loh Pak, bagaimana ini mengatasinya? Mereka tidak terdata sebagai orang miskin. Tetapi karena mereka sekarang tidak punya uang lagi karena corona ini, tentu mereka kan juga termasuk miskin. Ini logika akal sehat aja yang dipakai. Jadi maksud Jasiton Channel, tolong ini di cover, dan ini jumlahnya banyak ini Pak. Banyak sekali. Oleh karena corona dia menjadi tidak punya uang, menjadi tidak bisa beli apa-apa, otomatis kan dia kelaparan. Nah, kalau ini dibiarkan, saya khawatir akan terjadi nanti ekses yang luar biasa, bisa-bisa terjadi kerusuhan sosial. Karena orang tidak tahan lapar, maka dia akan menjarah segala macam yang dia bisa dapat lakukan. Nah, ini tolong disampaikan mungkin kepada Bapak Presiden kalau bisa, atau kepada Menteri Sosial atau apalah. Saya tidak begitu paham, tapi inilah keluhan dari masyarakat kebanyakan yang saya temukan di mana-mana sehubungan dengan distancing atau di rumah saja yang digaungkan atau dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya ini menjadi perhatian kita semua. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Horas matur nuhun. Jasiton Channel, Yogyakarta, awal April 2020.